Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Selamat datang untuk kelas 9 ya. Jangan lupa seperti biasa kita like dulu channel ini, kemudian di subscribe, lalu jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk materi sekarang ataupun video kali ini adalah membahas tentang materi IPA kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Sistem reproduksi pada manusia untuk kelas 9 nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah organ reproduksinya, yang ketiga adalah proses-prosesnya yang cukup banyak. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pembelahan sel. Mengapa sel melakukan aktivitas pembelahan? Ya, kita bayangkan. Sel itu membelah buat apa sih? Nah, itu ya. Nah, yang pertama, sel membelah itu adalah untuk proses pertumbuhan. Jadi ketika sebuah individu melaksanakan proses pertumbuhan, itu kan artinya ada yang bertambah besar ataupun bertambah tinggi dan sebagainya. Nah, ketika bertambah besar artinya ada sel-sel di dalam tubuh kita yang membelah semakin banyak. Maka dari itu, aktivitas sel yang pertama adalah fungsinya untuk proses pertumbuhan. Yang kedua adalah perbaikan jaringan rusak. Ketika kita terjatuh, luka. Nah, luka tersebut lama-kelamaan akan menutup kembali atau akan sembuh. Itu artinya ada aktivitas pembelahan sel di sana, yaitu untuk memperbaiki jaringan rusak yang jatuh tadi. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah proses reproduksi. Reproduksi seperti apa? Jadi ketika reproduksi nanti ada sel jantan dan sel betina menyatu akan mengalami proses pembelahan dan sebagainya ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di proses-proses pada sistem reproduksi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Itu ya. Oke, yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, atau sifat lainnya adalah diploid. Ya, nanti karakternya itu akan identik sama seperti genetik sel induknya. Ya, artinya kedua sel anakan yang terbentuk susunan genetiknya sama persis dengan induknya. Nah, selanjutnya mitosis itu ada 4 tahapan. Ada profase, ada metafase, ada anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Ya, nanti prosesnya silakan kalian baca sendiri. Di sana ada proses membran inti mulai rusak dan sebagainya ya, karena itu adalah bagian dari proses mitosis tersebut. Oke. Yang kedua adalah meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau sifatnya adalah haploid, seperti itu. Nah, prosesnya karena dia 2 kali ataupun 4 sel anakan, maka prosesnya bisa kita anggap 2 kali proses mitosis. Ya, jadi ada profase 1 sampai telofase 1, nanti kembali ke profase 2 sampai telofase 2. Gitu ya. Nah, itu adalah meiosis. Selanjutnya, organ reproduksi pada manusia. Ya, sudah jelas manusia sudah ada 2 gender ya. Yang jelas yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Oke, di sana sudah ada gambar ya dengan huruf yang kosong. Nanti kita akan bahas per huruf. Oke, yang pertama adalah penis. Ya, penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Jadi fungsinya dari penis adalah untuk kencing dan untuk mengeluarkan sperma juga. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang B. Yang B itu ada bagian testis ya, atau nama lain dari buah zakar. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ya, jadi sperma dan hormon testosteron atau hormon yang dimiliki oleh laki-laki itu diproduksi di testis.
Pak, kalau misalkan tidak ada testis gimana? Ya berarti tidak atau besar kemungkinan tidak akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Gitu ya. Oke, yang ketiga C. Nah, skrotum. Nah, skrotum itu adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Ya, atau nama lain adalah bungkusnya atau kulit pembungkus testis. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu. Ya, maka ketika yang laki-laki mungkin merasakan ketika dingin maka dia akan mengkerut. Ya, sedangkan ketika panas dia akan melebar karena dia fungsinya adalah menstabilkan suhu testis. Oke, selanjutnya yang keempat D, epididymis. Apa itu? Yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Ya, yang D itu ukurannya kurang lebih 4 cm, fungsinya adalah menyimpan sperma sementara. Ya, jadi sperma yang diproduksi ya terus-menerus itu akan disimpan sementara di epididymis sebelum dikeluarkan nantinya. Ya, dikeluarkannya adalah kalau seusia kalian mungkin lewat mimpi basah. Seperti itu ya. Itu epididymis. Yang kelima adalah vas deferens. Vas deferens itu saluran panjang yang menghubungkan antara epididymis ya dan uretra. Nah, jadi nanti setelah disimpan sementara di epididymis tadi si sperma ketika akan dikeluarkan maka akan keluar melalui uretra. Seperti itu. Yang keenam ada uretra. Tadi uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis. Jadi di bagian dalam penis itu adalah uretra. Fungsinya adalah saluran keluar sperma dan urin. Seperti itu. Oke, selanjutnya G. Kelenjar vesicula seminalis. Ya, bentuknya seperti kantong kecil kurang lebih 5 cm terletak di belakang kantong kemih. Ya, fungsinya menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Atau dengan kata lain adalah memberi makan sperma karena sperma juga butuh nutrisi. Karena dia gerak ya, maka nutrisinya adalah sebagai kebutuhan untuk sperma bergerak seperti itu. Selanjutnya yang H adalah kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti donat ya, yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan bersifat asam ya, prostat. Nah, yang ke-9 adalah kelenjar Cooper ya, yaitu kelenjar yang bentuknya seperti kacang ya, terletak di bawah prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan bersifat basah. Tadi prostat asam, sedangkan Cooper basah. Ya, jadi untuk menetralisir ketika kelebihan asam, maka Cooper bekerja untuk menetralisir ya, seperti itu. Nah, itu adalah pada laki-laki. Selanjutnya adalah pada perempuan. Ya, sama gambarnya seperti itu. Ya, ada beberapa item yang saya kosongkan, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ya, ovarium itu yang A, dia ada 2 di kanan dan di kiri. Ya, strukturnya seperti telur, jumlahnya 2. Ya, dan fungsinya adalah menghasilkan sel telur dan hormon-hormon yang ada pada wanita. Ada estrogen, ada progesteron, ada LH, ada FSH. Yaitu adalah fungsi dari ovarium. Yang kedua adalah tuba Fallopi atau saluran telur atau nama lain dari oviduk. Ya, saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dan rahim. Ya, atau nama lain dari rahim adalah uterus. Nah, disinilah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Oke, yang ketiga adalah infundibulum. Ya, struktur berjumpa yang merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Jadi ketika proses ovulasi atau sel telur keluar dari ovarium itu akan dipegang ataupun ditangkap di infundibulum. Oke, selanjutnya rahim. Udah jelas ya, rahim seperti buah pir fungsinya adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi setelah proses fertilisasi di tuba Fallopi tadi, ya si zigot yang dihasilkan itu akan berjalan menuju rahim dan menempel di sana untuk berkembang menjadi janin. Yang kelima adalah endometrium, ya, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Ya, jadi ketika menstruasi tidak hanya sel telur saja yang meluruh, tetapi lapisan endometrium juga. Yang keenam adalah vagina. Ya, vagina jelas saluran paling luar, fungsinya adalah tempat keluarnya darah menstruasi dan keluar bayi. Ya, jadi bayi dan darah menstruasi nanti keluar adalah pada saluran yang sama, yaitu vagina. Yang ketujuh adalah serviks. Ya, serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, jadi serviks itu adalah, ya kalau sering kalian dengar mungkin ada yang bilang mulut rahim, ada yang bilang leher rahim. Ya, jadi fungsinya adalah dia pembatas antara rahim dan vagina. Jadi ketika nanti kalian melahirkan, yang pertama kali membuka adalah serviksnya sebelum masuk ke vagina.
Oke, itu ya. Jadi itu dulu untuk part 1 ya. Selanjutnya nanti kita akan dilanjutkan di part 2 dan mungkin ada part 3. Oke, terima kasih.